Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Pagi ini kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih pada bab lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, yakni Asmaul Husna, pertemuan yang kedua. Masih tetap bersama saya, Ibu Sumiati, SMP Plus Darussalam Lawang. Sebelum kita awali pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama agar apa yang kita inginkan bisa tercapai dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukib ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab
Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Kita melanjutkan dari materi pertemuan lalu, yakni tentang Asmaul Husna. Pengertian daripada Asmaul Husna secara bahasa yakni nama-nama Allah yang indah dan baik. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik lagi indah milik Allah sebagai bukti keagungannya. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan innahu witru yuhibbul witra man hafidhu hadha khalal jannah, yang berarti sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil nakli tentang Asmaul Husna yang lain yakni walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yang berarti dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Nama-nama Allah yang indah salah satunya yaitu Al-Alim, yang berarti Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabissi illa fi kitabim mubin, yang berarti dan kepada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfudz Surat Al-An'am ayat 59. Dari firman ini bisa kita ketahui betapa Allah sangat mengetahui semua hal, Maha mengetahui semua kejadian, tanpa ada sedikit pun kejadian yang terlewat dari pengetahuannya.
kita belajar daripada filosofi padi. Apa filosofinya? Semakin berisi, semakin merunduk, tidak semakin tinggi, semakin tegak. Apa artinya? Bahwasanya seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki kelebihan dalam dirinya harusnya menjadikan dia menjadi semakin sopan, semakin berakhlak, semakin tunduk, tidak mentang-mentang, tidak sombong, dan tidak aji mumpung. Oh, mumpung saya punya pengetahuan, oh mumpung saya punya ilmu. Tidak. Ini adalah filosofi daripada padi, yakni semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua yakni Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya maha waspada. Allah maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan yang baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Coba amati gambar ini. Apa yang bisa kalian bayangkan? Apa ini? Ya, ini adalah gambar planet tata surya. Ada matahari, bulan, dan bumi, serta planet-planet yang lainnya. Mereka berjalan seiringan mengelilingi matahari, tanpa ada satu kejadian pun yang membuat planet-planet ini bertabrakan. Begitu dahsyatnya ketelitian Allah sehingga dengan berjalannya waktu tidak ada satupun planet yang bisa berbenturan. Mereka berjalan seiring dengan perputarannya. Yang kedua, coba amati gambar apakah ini? Coba tulis di buku tulis kalian. Gambar apakah yang kedua ini? Ya, ini adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang maha sempurna karena memiliki akal dan pikiran. Apa yang berhubungan dengan ketelitian? Ya, Allah menciptakan ribuan bahkan miliaran makhluknya dengan wajah yang berbeda-beda. Tak ada satupun yang sama kecuali yang kembar identik dari lahir, itu wajahnya bisa sama. Tapi kalau tidak kembar, walaupun bersaudara, walaupun dari ayah ibu yang sama, tapi tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa sama persis. Hidungnya, matanya, mulutnya, rambutnya, kulitnya, semuanya berbeda-beda. Allahu Akbar. Betapa telitinya Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, yakni gambar apa ini? Ya, gambar ikan. Di lautan terdapat ribuan bahkan miliaran ikan dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam warnanya, dengan berbagai macam bentuknya. Ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah bahwasanya Allah maha teliti. Coba ini ada yang perpaduan warnanya berbeda-beda. Termasuk ikan pun semuanya juga berbeda-beda, tidak ada yang sama persis. Maka kebesaran Allah mana lagi yang kamu ragukan? Dan yang terakhir ini adalah gambaran isi bumi, yakni alam semesta. Allah menciptakan gunung yang sebegitu tinggi dan besarnya. Allah menciptakan tanaman-tanaman sebagai sumber makanan manusia.
yang berasal dari benih, ditaruh di tanah bisa tumbuh menjadi padi, tumbuh menjadi sayur-mayur lainnya. Coba jika bukan karena kebesaran Allah, maka biji itu tidak akan pernah tumbuh menjadi padi, akan tetap menjadi padi, dan manusia bisa makan apa jika itu tidak tumbuh. Dengan lereng-lerengnya yang begitu indah, itu adalah bukti ketelitian Allah. Gunung tidak ada yang langsung lancip ke langit, tapi semuanya berliku-liku, berkelok-kelok, hingga terlihat indah di mata, dan begitu besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Coba renungkan. Yang ketiga, yakni Asmaul Husna As-Sami, artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Sesuai dengan dalilnya, yakni Wallahu Sami'un Alim, yang berarti dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Walaupun dengan berbisik-bisik orang lain tidak dapat mendengar, tapi Allah bisa mendengar bisikan itu. Allah bisa mendengar sekecil apapun suara yang ada di muka bumi ini. Suara semut yang berbincang-bincang, Allah mendengarnya. Suara burung di langit yang berbincang-bincang ataupun berbisik-bisik, Allah juga mendengarnya. Walaupun tidak sampai berbicara, hanya terbersit di dalam hati pun Allah mendengarnya. Hanya terlintas di pikiran, oh, orang itu pinternya ya, tidak sampai keluar di mulut, Allah juga mendengarnya. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna As-Sami. Yang pertama, yakni harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Maka jika ada orang lain yang berbicara, dengarkan dengan baik, pahami. Jika itu sebuah instruksi, laksanakan. Yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Di saat pandemi seperti ini, peka terhadap informasi bagaimana? Karena pembelajaran masih daring seperti saat ini, maka anak-anak harus peka. Oh, di WA grup kelas masing-masing setiap hari ada informasi pembelajaran, harus buka YouTube, maka dibaca, dilihat, dan dilaksanakan. Oh, ada informasi libur karena ada hari besar, maka dibaca, didengarkan, dan dilaksanakan. Oh, ada informasi pengerjaan tugas, demikian juga dengan informasi-informasi lainnya, maka dibaca, difahami, dan segera dilaksanakan. Kenapa harus segera dilaksanakan? Supaya tidak tertumpuk oleh informasi-informasi lain atau perintah-perintah yang lainnya, sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Ketiga, yakni berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Informasi di WA juga banyak, ada informasi jika WA atau sekarang disebut japri, chat perorangan. Oh, ayo gak usah dikerjakan tugas yang hari ini, kita bolos saja. Itu informasi yang baik atau buruk. Jika buruk, maka tinggalkan, jangan dilakukan. Oh, ada informasi harus segera mengumpulkan tugas, maka segera dilaksanakan. Itu adalah perilaku yang bisa mencontoh
Ketiga yakni Al-Bashir, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Sesuai dengan dalil ini, maka penglihatan Allah tidak terbatas, baik itu yang ada wujudnya ataupun yang gaib. Perilaku yang sesuai dengan Al-Bashir yakni 1. Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. 2. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Fungsi iman kepada Allah yakni 1. Dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. 2. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. 3. Dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. 4. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah. Jika kita mau melakukan sesuatu yang tercela karena kita ingat beriman kepada Allah, maka kita bisa paham bahasanya Allah Maha mengetahui dan ada malaikat yang mencatat perilaku kita. Maka kita tidak akan jadi melakukan hal-hal yang buruk. 5. Yakni untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. 6. Sebagai penyesuaian diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibanding dengan Allah. 7. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Rangkuman. 1. Iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. 2. Asmaul Husna adalah nama Allah yang sangat baik. Di antara Asmaul Husna ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. 3. Cara meladeni Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak apa yang terjadi dan mampu mengatasinya. 4. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain akan selalu ditolong oleh Allah, hati menjadi tenang tidak gelisah, dan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita
hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.